Bab 281. Pelanggan yang pergi dimarahi. Tamparan ini langsung mengejutkan Lauren. Dia memegang wajahnya dan menatap Derek dengan tidak percaya. Tuan Derek, ada apa? Prak, tamparan keras lainnya. Derek berkata dengan marah. Bodoh. Apa kamu tahu kesalahan apa yang kamu lakukan? Hah, apa salahku? Lauren sangat bingung. Glenn dan yang lainnya juga sangat penasaran. Mereka tidak melakukan apa-apa. Prak, Derek menamparkan lagi. Wajah Lauren bengkak. Tuan Derek, aku benar-benar tidak tahu apa salahku. Lauren menangis. Orang lain yang hadir juga penasaran. Derek berkata dengan dingin. Sudah tahu siapa orang kaya di Audi? Aku tahu. Sekali memesan 200 miliar langsung. Jawab Lauren dan Glenn. Kalau begitu aku beritahu. Orang kaya ini mengunjungi toko Mercedes-Benz kita terlebih dahulu. Derek meraung marah. Apa? Wajah Lauren dan Glenn berubah drastis. Yang lain juga kaget. Orang kaya ini mengunjungi toko kita. Lalu kenapa dia tidak membeli mobil? Lauren dan Glenn bertanya penasaran. Mengapa tidak membeli mobil? Itu karena kesalahan kalian. Dia mau datang mau beli mobil. Beraninya kalian menghadangnya di pintu tidak membiarkan dia masuk. Bagaimana dia bisa beli mobil? Ya. Aku juga mendengar bahwa orang Bekajaya itu diusir dari toko Mercedes-Benz. Bahkan dimarahi orang miskin. Duar. Setelah mendengar berita itu, Lauren dan Glenn seperti dibombardir oleh guntur. Keduanya lemas. Memang benar, hari ini mereka memang mengusir banyak orang yang datang melihat mobil dengan menggunakan alasan sedang diadakan acara. Tapi siapa sangka ada orang kaya di dalamnya. Orang kaya yang memborong stok mobil sekaligus. Keduanya tercengang. Lihat perbuatan bodoh yang kalian lakukan. Aku ingin membunuh kalian. Apa kalian sudah tahu apa salah kalian? Kalian mencelakakanku. Derek menggeram. Pada saat ini, dalam toko Audi gaduh. Sekelompok orang keluar mengelilingi satu orang. Bahkan manajer umum Charles tertawa di sampingnya. Orang kayanya keluar. Tidak tahu siapa yang berteriak. Semua orang menoleh. Derek segera menyambutnya. Membungkuk seperti anjing. Derek berlari ke depan membuat Nathan terkejut. Selamat siang tuan. Aku salah. Aku tidak mendidik bawahan dengan baik. Derek hampir berlutut di hadapan Nathan. Charles memperkenalkan Nathan. Tuan Nathan. Ini Derek. Manajer umum Mercedes-Benz Anhemia. Mendengar ini, Nathan tidak mengeluarkan ekspresi. Melihat Nathan tidak berekspresi, Derek hampir mati ketakutan. Benar-benar telah menyinggung tokoh besar ini. Tuan Nathan terhormat. Aku sudah tahu seluk-beluk masalah ini. Ini salahku karena tidak disiplin pada karyawanku. Aku tidak menyangka, karyawanku tidak punya sopan santun seperti itu. Aku memohon maaf padamu. Derek membungkuk dan memberi hormat. Segera setelah itu, dia menarik Lauren dan Glenn dari kerumunan ke depan. Nathan perlahan menatap Lauren dan Glenn. Lauren dan Glenn juga menoleh. Melihat ini, keduanya hampir pingsan karena ketakutan. Ternyata orang yang dikelilingi sekelompok orang itu adalah Nathan. Ternyata orang kaya yang membeli 200 lebih unit mobil sekaligus adalah Nathan. Dia benar-benar datang untuk membeli mobil. Pilihan pertama adalah toko mereka. Tapi dimarahi mereka sampai pergi. Tekanan darah keduanya meningkat. Mata mereka menjadi gelap. Dan mereka hampir pingsan. Lauren tidak bisa membayangkan dari mana Nathan mendapatkan uang. Dia menghamburkan uang 200 miliar begitu saja. Melihat ini, keduanya hampir pingsan karena ketakutan. Ternyata orang yang dikelilingi sekelompok orang itu adalah Nathan. Ternyata orang kaya yang membeli 200 lebih unit mobil sekaligus adalah Nathan. Dia benar-benar datang untuk membeli mobil. Pilihan pertama adalah toko mereka. Tapi dimarahi mereka sampai pergi. Tekanan darah keduanya meningkat. Mata mereka menjadi gelap. Dan mereka hampir pingsan. Lauren tidak bisa membayangkan dari mana Nathan mendapatkan uang. Dia menghamburkan uang 200 miliar begitu saja. Bab 282.
Orang kaya tersembunyi. Orang-orang ini ketakutan. Mata Nathan terlalu menakutkan. Mereka hampir menangis. Saudaraku, mengapa kamu begitu rendah hati? Harusnya kamu memakai pakaian bermerek. Tapi Nathan terlalu rendah hati. Penampilannya sama dengan orang yang hanya melihat tanpa membeli. Siapa yang mengira bahwa dia adalah orang kaya sebenarnya? Menyesal. Sangat menyesal. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Glenn dan yang lainnya menatap Lauren dengan marah. Jika Lauren tidak memaki Nathan, mereka tidak akan mengikutinya. Lauren ketakutan. Nathan berkata, "Aku tidak menerima permintaan maaf." Duar. Derek ketakutan. Sekarang masalah besar, menyinggung orang kaya tersembunyi ini, kemungkinan akan membuatnya hancur. Dia segera berkata, "Tuan Nathan, aku berjanji untuk segera memecat Lauren, Glenn, dan 8 karyawan lainnya. Semua perusahaan dan toko Mercedes-Benz tidak akan mempekerjakan mereka lagi." Duar. Lauren dan Glenn hampir pingsan. Ini bukankah memutuskan mata pencaharian mereka? Pekerjaan berpendapatan tinggi hilang sudah. Lauren memiliki pendapatan per tahun setidaknya miliaran bahkan puluhan miliar. Yang lainnya juga berpendapatan miliaran. Ini adalah hukuman terbesar. Aku mengumumkan bahwa Audi juga tidak akan mempekerjakan mereka. Charles segera berkata, "BMW kami juga tidak akan pernah mempekerjakan orang-orang ini. Porsche kami juga tidak akan pernah mempekerjakan orang-orang ini." Titik 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 titik. Semua merek mobil di Jalan Banjai mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Wajah Lauren dan Glenn menjadi hitam. Ini setara memasukkan nama mereka pada daftar hitam dari seluruh dunia usaha. Tidak ada cara untuk bertahan hidup lagi di Anhemia. Nathan melirik Lauren dengan mencibir. "Apakah penglihatanmu masih salah?" Mendengar ini, Lauren dan Glenn tersungkur di depan Nathan, berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. "Tuan Nathan, kami salah. Mohon maafkan kami kali ini." Nathan mengabaikannya dan pergi. Tangisan Lauren dan beberapa wanita bergema di seluruh Jalan Banjai. "Penjaga, buang sampah-sampah ini keluar!" teriak Derek. Hari ini, di depan gedung kantor Jordan Group, muncul pemandangan ajaib. 200 mobil Audi baru diantar dan diparkir rapi di alun-alun. Pemandangan spektakuler. Orang-orang Jordan Group tidak tahu apa yang sedang terjadi. Situasi ini dengan cepat sampai ke Jolene. Jolene bergegas turun bersama sekelompok eksekutif. Beberapa truk masih menurunkan Audi di alun-alun. Jolene bertanya dengan cepat, "Pak, ada apa ini?" Tukang bongkar muat berkata. Penanggung jawab Audi mengatakan bahwa bos besar memesan lebih dari 200 mobil Audi sekaligus. Meminta kami mengirimnya ke Jordan Group. Masalah lainnya kami tidak tahu. Bos besar, beli mobil sebanyak ini untuk apa? Jolene dan yang lainnya bahkan lebih bingung. Karena tidak tahu siapa yang membelinya. Pada saat ini, Samuel berlari keluar. Direktur Jolene. Ini dibeli oleh bos besar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Samuel, semua orang terkejut. Tindakan bos besar ini sulit dimengerti. Buat apa beli mobil sebanyak ini? Pada saat ini, Audi A8 melaju. Kirin turun dari mobil. "Tuan Kilian." Semua orang menyambutnya. Hampir semua eksekutif Jordan Group ada di sana. Kirin berkata, "Karena semua orang ada di sini, aku akan mengumumkan satu hal. Jordan Group akan memberikan bonus hadiah. Hadiah berdasarkan kinerja kerja, baik itu eksekutif atau karyawan. Selama kinerja sangat baik, akan ada penghargaan. Anda juga telah melihat hadiahnya. Kami tidak berbohong. Kami akan menghadiahi mobil secara langsung. Mobil Audi yang di alun-alun paling murah adalah 400 juta. Bila kalian bekerja keras, sangat mungkin mobil sport Audi R8 seharga 2 miliar akan menjadi milik kalian." Bersambung